Oke, selamat datang semua pada kegiatan fokus group discussion hari ini. Pada kegiatan kali ini, saya akan berdiskusi dengan 9 peserta. Wah, lumayan banyak juga nih pesertanya. Adapun pertanyaan yang ingin didiskusikan di sini yaitu ada 4 pertanyaan. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agnes dari Universitas Sumatera Utara selaku moderator dari berjalannya fokus group discussion kali ini. Nah, kita masuk ke topik utama kita yaitu kerukunan antar umat beragama. Kita ambil contoh, di mana contoh ini akan menjadi pokok bahasan kita yaitu mengenai pengeboman gereja di Sulawesi. Pada bulan Maret 2021 lalu, Indonesia digembarkan oleh kasus pengeboman sebuah gereja katedral di Makassar tepat pada hari Minggu pagi saat umat Katolik tengah melakukan ibadah. Nah, pelakunya ini adalah 2 orang suami istri yang beragama Islam. Mereka diyakini merupakan bagian dari kelompok teroris di Sulawesi. Kasus ini sekiranya bisa menjadi refleksi juga bagi kita sebagai mahasiswa. Begitu mudahnya seseorang melakukan tindakan brutal atas nama agama, begitu mudahkah ia membenci orang lain hanya karena agama mereka. Bahkan orang lain tidak tenang saat hendak memuja penciptanya. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pendapat kalian sebagai mahasiswa mengenai peristiwa pengeboman tersebut? Untuk peserta pertama Nelly, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, aksi pengeboman kerap terjadi di Indonesia seperti kasus yang saat ini sedang kita diskusikan. Aksi pengeboman yang terjadi di gereja katedral, tepatnya di Makassar, merupakan suatu tindakan terlarang yang dilakukan oleh sejumlah terorisme. Menurut saya, tindakan terorisme yang menjadi hal serius yang tidak dapat diselesaikan dengan sendirinya, melainkan butuh bantuan dan arahan dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengeratkan sistem keamanan dan meningkatkan pendalaman iman. Mungkin sudah saatnya pemerintah mengembangkan upaya self-approach dengan memberdayakan upaya penyadaran karakter, misalnya kepada mereka yang menjadi dalam aksi teror ini. Karena sebenarnya yang sedang kita hadapi adalah mereka yang sudah terlatih mentalnya, sudah cukup terbiasa akan kekerasan. Aksi terorisme adalah kejahatan kemanusiaan dan tidak terkait dengan agama. Namun sangat disayangkan, beberapa masyarakat kerap mengkaitkannya antara terorisme dengan agama. Sebagai seorang mahasiswa, kita perlu mengkritisi setiap informasi yang kita peroleh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap kasus yang terjadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Nelly. Selanjutnya kita masuk ke tanggapan peserta kedua, yaitu Jihan. Kepada Jihan, saya persilahkan. Menurut saya, pengeboman ini terjadi karena kurangnya toleransi pada umat beragama. Padahal, setiap agama mengajarkan kepada kita cinta kasih antar sesama. Terlebih dalam agama Islam, sebagai agama, dia menganjurkan nilai-nilai toleransi dalam beragama dan menebarkan perdamaian. Baik, terima kasih. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih tanggapannya Jihan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana menurut kalian sebagai mahasiswa, mengapa orang-orang tersebut mampu berbuat sesuatu yang seperti itu? Kepada peserta ketiga, Bayu, saya persilakan untuk menanggapi. Baik, menurut saya, akibat adanya kesenjangan etnis, agama, dan ideologi pada suatu wilayah, atau karena adanya paham fanatisme, sehingga terjadilah aksi terorisme. Baik, selanjutnya kepada peserta keempat, yaitu Harry, saya persilakan untuk menanggapi pertanyaan kedua. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pendapat saya, mengapa perilaku dapat melakukan aksi yang keji seperti itu? Mungkin karena lebih ke pribadi orang itu yang sudah rusak. Karena dia sudah terdoktrin oleh paham-paham yang salah mengenai masyarakat. Dia didoktrin bahwa semua orang itu salah dan hanya dirinya sendiri saja yang benar. Pikiran ekstrem seperti ini cukup berbahaya, apalagi jika dia hidup dan tinggal di masyarakat yang majemuk, yang justru hanya akan membuat gesekan semakin banyak terjadi. Sekian pendapat saya, terima kasih. Baik, pendapat Harry itu agak berbeda dengan Bayu sedikit ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Untuk peserta kelima yaitu Hasila. Bagaimana tanggapan Anda sebagai Muslim atas tindakan pelaku seperti itu? Kepada Hasila, saya persilakan untuk menjawab. Baik, tanggapan saya sebagai seorang Muslim yaitu tentu saja tindakan ini adalah tidak dibenarkan dalam ajaran agama manapun, terlebih lagi dalam ajaran agama Islam. Seperti yang kami ketahui, agama kami yang telah membawa perdamaian ini telah menetapkan larangan bagi kami untuk menyakiti diri sendiri. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang mengatakan, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawabannya Hasila. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu untuk peserta ke-6. Bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang umat Kristen atas perilaku tersebut? Kepada Adam, saya persilakan untuk menjawab. Kejadian ini tentu cukup disayangkan. Selain korban luka maupun korban jiwa, juga ada dampak setelahnya. Yang pertama ada takut juga khawatir. Pada dasarnya aksi teror bermaksud menebar ketakutan. Setelah aksi pengeboman tentu akan muncul rasa was-was dalam diri, merasa selalu terancam, tidak aman, serta perasaan dapat menjadi korban kapan saja. Nah, ketika rasa khawatir ini muncul, maka para pelaku berhasil mencapai tujuannya. Yang kedua ada trust issue atau krisis kepercayaan. Akibat rasa takut berlebihan timbul rasa ragu. Kita tidak mempercayai umat yang berseberangan hanya karena segelintir oknum yang melakukan aksi kejahatan. Akhirnya, para pemeluk kepercayaan yang berbeda-beda ini akan saling menutup diri dan hanya akan berinteraksi dengan sesamanya saja. Membawa kita pada dampak ketiga, yaitu saling benci. Ruang yang terlalu eksklusif, yang terlalu tertutup, hanya akan berakibat pada pemikiran-pemikiran yang menyudutkan. Mungkin ini tidak terlalu masalah apabila pemikiran tersebut menetap di ruang eksklusif tadi. Nyatanya, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Pemikiran ini tentu akan terbawa hingga sampai ke ranah publik, yang berakibat pada dampak selanjutnya, yaitu konflik umat beragama. Adalah sesuatu yang sudah selayaknya dihindari, karena akibatnya akan fatal. Salah satu yang terburuk adalah ancaman disintegrasi, dan bersatunya bangsa kita akan jadi semakin sangat jauh. Padahal, yang seharusnya kita pupuk adalah kerukunan umat beragama. Berarti kondisi saling menghormati antara pemeluk kepercayaan yang berbeda. Didasari toleransi, dikemas dalam perilaku saling menghargai tanpa merendahkan maupun meninggikan ajaran manapun yang tidak sejalan kata hati. Toleransi berarti saling mengamini tanpa harus mengimani, saling mengakui tanpa perlu mengikuti, terlepas benar atau salahnya sebuah ajaran berdasarkan sudut pandang kita. Cukup sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya Adam. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apa tindakan kalian yang sekiranya dapat kalian lakukan sebagai mahasiswa untuk mencegah peristiwa seperti itu terulang kembali. Kepada peserta ke-7, Elizabeth, saya persilakan untuk menanggapi. Pencegahan dari peristiwa tersebut dapat dilakukan dengan kerjasama secara menyeluruh, dengan melakukan koordinasi antara instansi-instansi pemerintah, swasta, atau elemen sipil lainnya, karena dukungan dan koordinasi dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai permasalahan seperti peristiwa pengeboman tersebut. Selain itu, perlu juga adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berada di luar negeri. Sekian dari saya. Selanjutnya kepada peserta ke-8 Tari, saya persilakan untuk menanggapi pertanyaan terakhir tadi. Baiklah, menurut pendapat saya, tindakan yang dilakukan untuk mencegah peristiwa tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah strategi pengamanan gereja yang lebih ketat. Yang kedua, pemerintahan perlu menambahkan sumber daya untuk melakukan pengawasan di internet untuk mencegah pengrekrutan teroris melalui media sosial maupun aplikasi berbagai pesan. Yang ketiga, mengurangi akses masuk kendaraan ke gereja dengan berkoordinasi pihak gereja, di mana bentuknya itu menerapkan pembatasan akses kendaraan masuk ke area gereja. Yang keempat, kewajiban negara untuk menahan dan menangkap para pembajak yang didasarkan pada pasal 13 Konvensi Tokyo 1963 Junto Konvensi Den Haag 1970. Sekian dari pendapat saya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Tari. Selanjutnya kita masuk ke peserta terakhir untuk menanggapi pertanyaan terakhir kita. Kepada Febriansyah, saya persilakan untuk menanggapi. Baik, menurut saya, agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali, diharapkan kepada pemerintah agar meningkatkan hukuman kepada pelaku pengeboman atau terorisme dan lembaga-lembaga lain yang sejenis, seperti menghukum mati para pelaku dan penjara seumur hidup. Baik, yang kedua yaitu meningkatkan keamanan di setiap tempat-tempat ibadah, yaitu dengan mendirikan pos satpam atau polisi dan dilakukan pengecekan terhadap setiap orang yang mau memasuki rumah ibadah tersebut, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih atas tanggapannya Febri. Wah, cukup bagus juga ya jawaban dari para peserta fokus group discussion kali ini. Nah, tambahan dari saya, kerukunan antar umat beragama itu adalah suatu kondisi bagi semua golongan agama agar dapat hidup bersama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing dalam menganut dan melaksanakan agamanya. Masalah kehidupan beragama antara masyarakat Indonesia juga merupakan masalah yang sangat peka di antara berbagai masalah sosial budaya lainnya. Nah, terjadinya suatu masalah sosial akan semakin rumit jika masalah tersebut sudah menyinggung SARA,
suku, agama, dan ras. Baik, dengan begitu selesai sudah fokus group discussion kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti fokus group discussion kali ini. Terima kasih semuanya.